ingin menginformasikan kepada para di sini kami ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen serta suster, beberapa waktu lalu Perpustakaan UKMC telah melanggan 2 database yaitu ProQuest dan Gali. 2 database tersebut dilanggan karena adanya konsorsium perpustakaan UKMC dengan FPPTI Jawa Timur. Berkaitan dengan ini, Perpustakaan UKMC akan menyelenggarakan sosialisasi pemanfaatan database tersebut. Baik, kami mengajak kepada Bapak Ibu dosen suster untuk mendorong para mahasiswa-mahasiswa kita supaya ikut dalam acara ini, terutama bagi mahasiswa-mahasiswi yang akan melakukan penelitian tentunya untuk menulis karya ilmiahnya, baik itu proposal, tugas akhir maupun skripsi. Dengan tujuan kegiatan ini adalah semoga database yang sudah kita langgan bisa dimanfaatkan secara optimal. Baik, sebelum kita mulai acara, mari kita bersama-sama untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dengan sejenak untuk menundukkan kepala. Berdoa kita mulai. Oke, berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan jelaskan beberapa tertib, sedikit tertib yang ini sih. Link absensi akan kita bagikan menjelang sesi akhir. Bagi nama yang tertulis dalam absensi hanya nama peserta yang sudah mendaftar acara sebelumnya. Kemudian e-sertifikat akan kita berikan kepada peserta yang telah mendaftar mengikuti acara sekaligus telah mengisi form absensi. Untuk selanjutnya saya akan perkenalkan pemateri kita. Di sini akan pemateri kita pada siang hari ini Bapak Yohanes Rudi Kriswanto, di mana beliau ini adalah salah satu pustakawan terbaik UKMC dan juga beliau ini sekaligus menjabat sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Katolik Musi Caritas. Selamat siang Pak Rudi. Halo Mas Koko, selamat siang Mas. Dengar Ya. suara saya ya Mas ya. Oke, bisa. Suara Mas Koko agak kecil Mas, mungkin kurang dideketin. Oke. Ya Pak Rudi, gimana kabarnya? Kabarnya puji Tuhan, sehat-sehat saja Mas. Oke, apakah sudah siap dengan materi-materinya Pak Rudi? Ya mudah-mudahan siap kita belajar bersama. Oke, siap ya Pak Rudi. Oke Pak Rudi, kita akan berikan waktu selama mungkin 60 menit ke depan ya untuk menjelaskan materi-materi kita kali pada siang hari ini. Suara saya jelas ya Mas Koko ya? Oh jelas Pak Rudi, jelas. Oh, jelas ya. Soalnya bisa diterima dengan baik. Ya sudah. Oke. Suara Mas Koko ini yang kurang jelas, mungkin kurang dekat mic-nya. Kurang dekat ya. Bentar Pak Rudi. Ini sudah volume sudah full loh. Mic-nya Mas, mic-nya mungkin. Mic-nya yang headset dulu yang. Oh sudah dekat ya. Dekat, Pak. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai aja kali Pak ya. Nah, Oke ini Pak. besar. Boleh. Oke Pak Rudi, kami persilakan untuk mempersiapkan materi-materinya Pak Rudi. Ya Mas, boleh ya. Oke, selamat siang. Di sini saya panggilnya teman-teman karena supaya tidak ada jarak di antara kita. Ya. Oke, selamat siang, salam sehat.
Eh, Tadi Mas Koko sudah memberikan pengantar bahwa pada kali ini kita akan mencoba untuk belajar bersama-sama tentang database ProQuest ya untuk bidang kesehatan. Ini kita juga sambil menunggu teman-teman yang lain karena jumlah pendaftar itu lebih dari berapa ya? 80 begitu ya, tapi tidak apa-apa, mungkin teman-teman nanti akan menyusul. Mungkin bisa langsung saja ya, supaya tidak bertele-tele begitu. Coba saya akan mohon izin untuk share PPT-nya. Bentar. Kira-kira bisa terlihat Koko PPT saya? Ya, Pak Rofi. Jelas. Bisa diterima. Halo Mas Koko, kok nggak ada suaranya ya? Halo? Kecil banget suaranya. Ya, ini teman-teman semua, saya di Bango dan Mas Koko di Burlian ya. Tapi tetap kita bisa saling komunikasi. Suara saya terdengar ya Mas ya? Ya, terdengar Pak. Oh ya, kecil banget suara Mas Koko. Oke, terima Silakan, kasih Pak. atas waktunya rekan-rekan. Pada kali ini saya akan coba melakukan men-share materi. Dalam hal ini saya bukanlah orang yang pandai begitu ya. Dalam hal ini saya mencoba untuk transfer informasi begitu, apa yang mungkin kita selama ini dapatkan, apa yang kita selama ini langgan. Bagi informasi bahwa langganan ProQuest ini baru dimulai tahun ini itu sekitar bulan Juni Juli begitu ya. Memang baru kali ini di bulan Oktober kita coba untuk men-share-nya begitu. Bentar, saya mungkin matikan kamera ya biar mungkin nggak ada gangguan gitu. Oke. Untuk database kita yang kita langgan itu ada ProQuest dan Gale. Untuk ProQuest itu bidang ilmu kesehatan dan ekonomi. Lalu untuk Gale itu bidang teknik atau engineering, juga ada social science. Nah, tapi kadangkala juga kita bisa misalnya nih Gale itu teknik, tapi juga misalnya ada subjek tertentu atau misalnya FIP ya. Kenapa kalau di FIP social science? Nah, padahal di sana di FIP kita itu ada prodi pendidikan. Nah, tapi di sini kita nanti bisa coba lihat, kadang-kadang memang sekarang untuk ilmu pengetahuan itu saling berkaitan gitu ya, bisa disebut sebagai interdisipliner. Jadi misalnya untuk ilmu kesehatan itu ProQuest, tapi sebenarnya ini juga penting juga untuk dipelajari, mungkin misalnya untuk teman-teman kita yang ada di prodi psikologi kan, yaitu akan juga ada topik-topik yang kurang lebih itu juga dipelajari di psikologi, mungkin psikologi kejiwaan atau mungkin yang lain. Oke, coba saya jalan PPT ini. Bentar. PPT-nya nggak bisa jalan ya Mas Koko ya? Bisa nggak jalan PPT saya? Kalau ini ya jelas Pak. Belum bisa. Oke. Silakan Pak. Oke. Untuk outline pada pertemuan ini nanti akan ada pengantar, kemudian nanti akan ada kita mencoba sedikit untuk mengenal ProQuest, lalu nanti akan ada kita coba untuk sama-sama belajar tentang
pencarian dasar, kemudian pencarian lanjutan, dan nanti akan dilanjutkan dengan demo. Untuk username dan password nanti akan kita share ketika nanti demo dimulai ya, teman-teman sekalian. Oke, kurang lebih tujuan dari pelatihan kita, pertama ini kita akan mencoba untuk mengenalkan ProQuest, kemudian selanjutnya peserta diharapkan untuk memahami cara penggunaan ProQuest, lalu bisa menggunakan fasilitas pencarian pada ProQuest, lalu peserta juga diharapkan untuk memanfaatkan ProQuest sebagai salah satu sumber elektronik yang akan digunakan sebagai memperkaya referensi dan juga literatur. Itu untuk tujuannya. Oke, sebelum masuk di masuk di pengantar, saya akan coba ingin tahu sedikit. Silakan teman-teman untuk, saya ingin tahu teman-teman silahkan mengakses www.menti.com, lalu masukkan kode yang tertera di di layar, lalu coba teman-teman menjawab di situ ya. Apakah bisa terlihat Mas Koko PPT saya, Mas? Bisa terlihat dengan jelas, Pak. Ada terlihat jelas ya? Iya, kodenya ya. Oke, iya. Jadi hilang suara Mas Koko ini. Tadi testing bisa lancar. Jelas, Pak, jelas. Bisa ya. diterima. Oke, di sini saya ingin tahu. Coba kita sama-sama main ya. Jadi sebutkan sumber-sumber informasi elektronik yang biasa Anda kunjungi untuk mengakses artikel atau literatur ilmiah. Silakan Anda akses www.menti.com, lalu masukkan nomor kode itu, lalu silahkan Anda isi di situ. Apabila nanti sudah terisi, nanti akan muncul di layar. Ini kode yang 5411599 ini maksudnya apa ya? Halo? Halo? Ada nggak kodenya, Mas? Ini kode yang, hilang. Yang nomor-nomor itu loh. Iya, Ada ya? Ini saya ada. Takutnya ada yang belum paham. Ada ya itu ya. Ada. Silakan. Kita ingin tahu. Jadi kalau teman-teman sekalian mengakses sumber-sumber itu dari mana saja? Apakah sudah paham? Di sini sambil saya tunggu, saya mencoba juga untuk mengisinya. Ayo, silahkan. Iya. Schooler, Sinta, wow. Ibu. Google Cendikia, wah Google semua ini ya. Jadi semua sudah benar-benar Google ini merajai begitu ya. Ada lagi Google Cendikia ini maksudnya ya, Google Cendaki dia. Masih ada kesempatan, ayo kita tunggu. Ini masih terbanyak itu Google. Google sama e-book. Ayo silahkan, saya ulangi. Ketik di URL HP Anda atau laptop Anda www.menti.com, lalu masukkan kode 54115979. Google masih terbanyak. Sinta ya, Google Cendikia. Apakah ada yang pernah mengakses ProQuest?
mungkin mengakses progres melalui berlangganan di institusi Bapak Ibu, siapa tahu, tapi kayaknya belum ada ya. Buku, oke, ya masih cinta Google ya. Cinta berarti masih basicnya bahasa Indonesia. Google lebih luas. Wah, publish or perish. Wow, siapa yang pakai publish or perish itu? Kita bisa mengambil bibliografi dari Google Scholar gitu ya. Kalau kita bisa semacam identifikasi topik-topik yang keluar begitu. Oke ya, saya ini cukup. Jadi paling banyak itu Sinta dan Google. Yeah. Scholar juga lumayan, e-book juga ya. Google Scholar ini hanya penulisannya yang sudah Google Scholar gitu ya. Cinta, oke Cinta. Memang familiar benar dengan Cinta ya. Oke, selanjutnya yang kedua. Belum gerak ya. Bentar. Belum gerak ini. Ada dua ini sih, ada dua. Bentar. Bentar. Saya jalan ini. Oke. Yang kedua, lalu apa yang pertama kali Anda ketik pada search engine? Ayo apa? Kira-kira apa yang biasa Anda ketik pertama kali di search engine atau di mesin pencari? Tadi kalau misalnya di Google, apa yang pertama kali diketik? Misalnya kalau kebiasaan teman-teman sekalian, apakah mungkin mengetik nama orang gitu ya, jurnal yang pertama kali Anda ketik, jurnal gitu ya, jurnal gitu ya. Bagaimana? Oh berarti ingin tahu mungkin cara begitu ya, bagaimana cara hanya membuat kutipan begitu ya, atau mungkin apakah yang dimaksud dengan jurnal begitu. Oke, jurnal. Oke, masih ada lagi? Ayo, 30 detik lagi. Ada jurnal www gitu ya. www, jurnal keperawatan. Wow, luas banget itu ya. Iya. Jurnal keperawatan, jenis patobiologi. Apa yang dimaksud ya, jurnal ya. Oh ya. Ini sepertinya masih umum juga teman-teman mengisinya ya. Kalau saya biasanya pakai kata kunci begitu kan. Kata kunci atau mungkin subjek begitu kan. Ya, tapi oke lah. Oke, paling tidak di sini kita bisa dapatkan informasi. Jadi yang pertama tadi kita refresh, masih paling besar itu Sinta dan Google. Disusul dengan Google Scholar, kira-kira seperti itu. Jadi intinya Google ya. Kemudian yang kedua ini jurnal, judul jurnal. Oke. Terima kasih. Oke, lalu kita dapat informasi itu. Lalu yang kedua ada lagi satu lagi. Bentar. Lalu yang pertama, yang kedua Pak, yang pertama. Yang pertama, nah, oh ini yang kedua, yang pertama tadi, bentar. Exit dulu. Lalu yang kedua ini,
kuis yang kedua. Oke, sebentar. Nah, oke. Silahkan. Sekarang silahkan akses sama menti.com tadi. Silahkan masukkan kode 82136001. Iya, sudah ada yang menjawab. Pertanyaannya sangat simpel sekali. Saya titik-titik mengakses dan memanfaatkan ProQuest. Belum pernah 2 orang. Ayo, berarti masih kadang-kadang, wow, kadang-kadang berarti sudah paling tidak walaupun kuantitasnya belum banyak, tapi sudah pernah pakai nih. Oke, kadang-kadang 1 orang, belum pernah 4 orang, masih perbandingannya 1:5 sekarang, wah 1:6. Belum banyak yang pakai berarti ya. Oke, ayo lanjut. Ada lagi, saya tunggu, jangan lama-lama. 10 detik. 1, 2, 3. Kadang-kadang masih tertinggi masih belum pernah. Wah, kalau belum pernah berarti wow, ada yang kadang-kadang sudah pernah ini. Ini berlangganan mungkin akses dari apa ya, resources Perpusnas mungkin ya. Karena gratis di sana. Oke, sudah ya. Oke, ada gambaran 2:11, masih unggul belum pernah. Kemudian yang kedua, nah, saya titik-titik menggunakan Boolean ketika mencari sumber informasi. Wow, sering. Wow, saingan belum pernah juga. Ada 2, sering, masih. Wow, ini kalau yang sudah pernah pakai Boolean mungkin nanti bisa kita minta untuk presentasi ini. Sudah banyak pengalaman ya 1 orang ini. Oke, wah, belum pernah ya. Iya, iya. Oke, masih unggul belum pernah ya. Masih 1 orang yang sering gitu ya. Mungkin ini Bapak Ibu dosen ini yang mungkin yang sering pakai. Yang sudah paham cara mencari informasi di mesin pencari itu ya. Oke ya, masih unggul belum pernah. Oke, lalu untuk informasi yang kedua ini berarti kalau misalnya teman-teman yang lain banyak yang belum pernah mau mengakses ProQuest, lalu banyak juga yang belum pernah menggunakan Boolean ketika mencari sumber informasi, sudah berarti acara ini layak untuk dilanjutkan ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya tadi ketemu jawabannya banyak yang sering begitu. Misalnya tadi sudah sering menggunakan ProQuest, sudah hafal, kemudian sering menggunakan Boolean, ya sudah berarti selesai acaranya begitu ya Mas Koko ya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah memberikan gambaran kepada saya, terutama jadi saya bisa, oh berarti memang perlu untuk kita lanjutkan. Kita nanti juga sambil belajar bersama. Seperti yang saya katakan tadi, saya bukan orang yang menguasai, orang yang pandai begitu ya. Mungkin justru malah teman-teman sekalian mungkin juga pernah ada yang sudah pernah pakai, karena tadi ada yang sering memakai Boolean gitu ya. Nanti nggak apa-apa, misalnya ada yang perlu dikoreksi dari paparan saya, monggo silahkan. Mungkin juga nanti, karena ini sebenarnya semua itu mempunyai posisi yang sama, atau mungkin karena ini mungkin saya yang belajar lebih dulu, jadi paling tidak mempunyai informasi yang bisa dibagikan begitu ya. Oke, kita masuk ke slide yang tadi. Terima kasih tadi sudah memberikan jawabannya. Nanti juga akan kita
sebagai masukan di kita juga di perpustakaan. Juga mungkin dengan hasil tadi berarti ini juga tidak untuk kemungkinan untuk prodi yang lain ataupun fakultas yang lain juga belum pernah memakai seperti bulian, kemudian juga apa namanya belum pernah pakai ProQuest. Jadi memang benar-benar ini penting untuk kita lakukan, gitu ya. Oke, ini kok slide-nya nggak bisa jalan lagi. Sebentar. Sebentar. Nggak bisa jalan lagi slide-nya ini. Bentar Mas Koko, bentar Mas. Ya, ya Pak. Siapkan dulu sambil. Ya, ya, ya. Sepertinya laptop saya ini. Oke, sebagai pengantar ya, tadi sudah kita tahu jawaban dari teman-teman sekalian. Oke, untuk sebagai pengantar sebelum masuk nanti ke ProQuest, saya akan coba sedikit menjelaskan tentang komunikasi ilmiah. Karena nanti semuanya itu akan menyangkut dengan komunikasi ilmiah. Oke, di sini komunikasi ilmiah diartikan sebagai sebuah sistem di mana sebuah penelitian atau kajian atau tulisan ilmiah lainnya itu ditulis, kemudian dievaluasi untuk sebuah kualitas, lalu dilakukan diseminasi atau penyebaran informasi pada suatu komunitas ilmiah juga, lalu selanjutnya akan dipreservasi atau dilestarikan untuk keberlanjutan, gitu ya. Jadi di sini komunikasi ilmiah itu kita ambil contoh misalnya artikel jurnal begitu ya. Jadi ketika sebuah artikel jurnal itu ditulis oleh penulis, itu kan melalui beberapa tahap, termasuk dari review yang akan dilakukan oleh reviewer, kemudian nanti beberapa kali akan direvisi begitu ya, lalu akan dievaluasi juga apakah ini layak akan diterbitkan, termasuk juga editing, editor gitu yang bertugas kan. Kemudian nanti setelah itu sudah oke, akan disebarluaskan misalnya melalui jurnal tertentu. Kemudian kalau misalnya itu proceeding ketika mungkin teman-teman pernah ikut pertemuan ilmiah itu ya, itu hasilnya kan sebuah karya yang dipresentasikan lalu dibahas bersama, nanti akhirnya adalah proceeding, yaitu sebuah diseminasi, disebarkan informasi itu. Lalu selanjutnya itu akan dipreservasi, nah itu akan dilestarikan begitu ya. Ini bagian dari kita di perpustakaan akan dilestarikan. Termasuk juga kalau teman-teman tahu skripsi teman-teman yang dihasilkan ataupun nanti ketika teman-teman menulis skripsi ataupun karya tulis ilmiah itu akan kita kelola, kemudian akan kita lestarikan. Jadi nanti ketika misalnya teman-teman 10 tahun ke depan atau mungkin nanti beberapa tahun ke depan akan melihat skripsinya, itu masih ada karena memang kita lestarikan di bagian perpustakaan. Lalu untuk komunikasi ilmiah ini bisa dilakukan gitu ya, secara formal maupun juga informal. Kalau formal itu diterbitkan dengan berupa jurnal, kemudian juga proceeding, ataupun juga yang lainnya. Kalau informal itu bisa disampaikan dalam bentuk misalnya blog, kemudian website, dan seterusnya. Oke, lalu untuk siklus publikasi begitu ya, siklus penelitian begitu. Di dalam sebuah penelitian itu Anda diwajibkan untuk menuliskan daftar pustaka gitu ya.
karena itu merupakan acuan di mana Anda memulai sebuah tulisan begitu. Jadi biasanya di sebuah kajian atau penelitian itu Anda harus melihat atau semacam perjalanan sebuah topik, misalnya Anda mengambil topik tertentu, misalnya dalam 10 tahun terakhir begitu ya. Makanya di situ ada tinjauan literatur atau tinjauan pustaka, akan dilihat dari tahun ke tahun seperti apa perkembangannya. Mungkin sebuah topik, sebuah kajian topik di tempat lain diterapkan di beberapa tempat, akan menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, makanya di sebuah penelitian itu kita tidak terlepas dari kajian atau penelitian terdahulu. Nah, jadi dari awal ditulis, kemudian juga dievaluasi. Kalau teman-teman bisa skripsi kan, dievaluasi itu melalui dengan bimbingan dengan para dosen, kemudian revisi berapa kali itu proses evaluasinya. Kemudian setelah itu di ACC, kemudian sidang skripsi begitu ya kurang lebih, lalu dipublikasi, diterbitkan atau disahkan. Nah, disahkan, diterbitkan oleh misalnya oleh perpustakaan gitu ya, atau mungkin oleh prodi yang menerbitkan. Nah, nanti diserahkan ke perpustakaan untuk dilestarikan dan supaya dapat diakses, didiseminasikan dulu, dipublikasi, disebarkan informasi bahwa ada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa ini gitu ya. Kita juga bisa share itu lewat e-print, repository begitu ya, teman-teman juga bisa lihat dari sana. Itu salah satu cara untuk penyebaran informasi, juga untuk mengakses kembali. Lalu akan dipreservasi, itu akan dilestarikan terus-menerus begitu ya. Sampai nanti selanjutnya akan digunakan kembali, akan di-reuse kembali. Nah, digunakan kembali, nanti mungkin mahasiswa adik kalian itu akan menggunakan skripsi Anda sebagai penelitian terdahulu, misalnya kalau ada topik yang sama. Jadi memang seperti itu siklusnya. Siklusnya seperti itu, makanya ketika misalnya Anda membuat sebuah karya ilmiah, itu sebenarnya kalau Anda bisa menyadari betul bahwa bukan serta-merta bahwa itu adalah karya Anda, karena itu Anda akan bergantung kepada atau mulai berdiri dari penelitian yang ada terdahulu. Makanya kalau misalnya dosen teman-teman mengajukan sebuah judul gitu kan, coba deh cari dulu penelitian yang terdahulu seperti apa gitu kan. Nah itu namanya siklus dari publikasi ya. Oke, kita masuk di jenis sumber informasi elektronik. Pasti teman-teman sudah paham nih, ada e-jurnal, ada e-book, ada database bibliografi, ada e-report, ada repository institusi ya. Tentu teman-teman sudah paham. Mungkin yang agak asing mungkin database bibliografi ya. Oke, kita lihat satu persatu. Contoh sumber e-jurnal itu ada banyak, ini hanya contoh saja. Termasuk yang ProQuest itu juga termasuk e-jurnal. Karena itu dinamakan database karena itu adalah kumpulan, bisa dikatakan kumpulan banyak jurnal gitu ya yang digabung menjadi satu sehingga dinamakan database. Ada contohnya, ada Emerald, ada EBSCO, ada Discord, dan lain-lain. Itu e-jurnal ya. Termasuk juga mungkin teman-teman ada yang pernah mengakses e-resource Perpusnas, yaitu gratis, bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Silakan bisa mengunjunginya dan memanfaatkannya. Kemudian e-book gratis, ini ada contohnya, ada duabooks.org sampai di Open Access Book. Nanti teman-teman mungkin kalau tertarik nanti bisa mencobanya ya, e-book gratis itu ya. Asal diinstal saja nanti langsung bisa mengaksesnya. Nah, ini untuk yang database bibliografi. Mungkin teman-teman pernah menemui di internet begitu, ada sebuah artikel jurnal gitu ya, ketika wah ini bagus ini kan, bagus, kita baca,
ternyata di situ tidak lengkap informasinya karena hanya berupa judul, biasanya judul, kemudian abstrak, kemudian paling gambaran umum, lalu apa namanya mungkin penulis, kalau organisasi ataupun juga apa namanya institusi, kemudian juga biasanya ada daftar pustaka. Nah, mungkin teman-teman bisa nanti coba cari di ScienDirect ya, tentang bibliografi database itu tidak bisa diakses karena apa? Karena ya kalau belum nggak berlangganan gitu ya. Tapi dengan itu mungkin kita bisa ambil juga paling tidak dari abstraknya kan, dari abstraknya. Oh, kurang lebih paper ini membahas tentang ini gitu. Untuk bibliografi seperti itu. Kalau untuk report, jadi laporan begitu ya. Contohnya misalnya BPS itu Badan Statistik misalnya, nah itu setiap tahun gitu ya, itu misalnya di akhir tahun 2020 gitu ya. Kalau 2021-nya itu akan ada semacam statistik apa gitu. Misalnya juga ada perusahaan juga, misalnya PI gitu ya, mengeluarkan laporan keuangan tahunan itu disebut sebagai laporan. Lalu repository institusi, mungkin teman-teman di sini mahasiswa ada yang belum tahu mungkin tentang repository institusi. Yang saya katakan tadi bahwa ini merupakan sebuah sistem di mana apa namanya hasil karya ilmiah, baik skripsi, penelitian ataupun hasil karya menulis buku misalnya. Ketika teman-teman mempunyai karya ilmiah itu wajib diserahkan ke universitas. Sudah ada surat edarannya, termasuk juga skripsi mahasiswa, nanti teman-teman skripsi mahasiswa selesai kan, serahkan ke perpustakaan, lalu akan dikelola, akan diunggah gitu ya, akan ketika nanti misalnya teman-teman cari di Google Scholar itu akan ketemu karena kita unggah dan akan terus kita lestarikan gitu ya. Jadi nanti teman-teman ketika nanti udah selesai membuat skripsi, itu akan kita unggah, lalu teman-teman bisa nanti mengaksesnya lewat bisa nanti langsung ke institusi ataupun nanti juga akan tampil di Google Scholar. Itu akan bisa apa namanya Anda baca dari jarak jauh. Lalu kita masuk. Berarti ini ada yang buka mic ya. Boleh saya mute. Oke, kita masuk ke ProQuest. Apa itu ProQuest? Di sini ProQuest merupakan sebuah perusahaan dunia gitu ya yang melayani kebutuhan informasi para peneliti dari segala usia maupun juga berbagai bidang disiplin ilmu, termasuk juga untuk kebutuhan perpustakaan dan institusi di seluruh dunia. Jadi jelas ya, jadi ProQuest perusahaan. Jadi yang kalau perusahaan berarti untuk mendapatkan semacam benefit atau keuntungan seperti itu. Lalu ProQuest ini menampung konten dari berbagai disiplin ilmu. Itu bisa berisi jurnal, juga ada buku, termasuk video, audio, disertasi dan tesis, surat kabar, dan lain-lain. Itu sekilas tentang ProQuest ya. Lalu selanjutnya, kita nggak bisa bergeser slide-nya ini. Ada gangguan. Bentar ya. Bentar, kadang-kadang begitu dipencet nggak bisa geser. Sudah kita ya. Oke, area subjek ProQuest itu menyediakan ribuan dokumen, jutaan dokumen dari ribuan sumber yang menyangkut penelitian dan bidang subjek seperti seni, kemudian bisnis, ada kesehatan. Nah, ini bagian dari salah satu bagian dari yang akan kita nanti coba pelajari.
sejarah, kemudian bahasa, sains dan teknologi, kemudian ilmu sosial. Jadi kurang lebih seperti itu area subjek dari ProQuest. Lalu untuk tempat tempat pengelola atau katakanlah tempat penerbitnya itu ada di kebanyakan di Amerika, ada di Eropa juga Asia Tengah, kemudian ada juga di Afrika, ada juga di Asia Pasifik gitu ya. Oke, untuk tampilan database ProQuest biasa, nanti teman-teman bisa search proquest.com, lebih seperti ini tampilannya. Lalu karena kita kita itu konsorsium gitu ya dengan PPTI Jawa Timur, jadi kita pakai bersama-sama, nanti teman-teman akan kita share username dan password. Silakan nanti untuk masuk ke situ. Nah, nanti seperti ini kurang lebih interface-nya, nanti masukkan username dan password-nya. Nanti akan kita share waktu demo. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini gambaran awalnya. Lalu database di bidang kesehatan, kita ada tiga database. Teman-teman bisa baca sendiri di situ. Ada coronavirus research database, kemudian public health database. Yang utama memang yang public health database ya. Itu ada tiga database atau basis data. Lalu kurang lebih di sini ada yang kita langganan itu ada 4.000 publikasi ya, atau lebih dari 4.000 publikasi ya. Lalu terdapat 11 jenis sumber katakanlah itu jenis sumber misalnya kayak jurnal akademik ataupun laporan, majalah gitu ya. Itu ada 11. Lalu ada lebih dari 90 subjek publikasi. Nah, kalau kita lihat di sini itu ya, ada juga membahas tentang bisnis dan ekonomi. Nah, ternyata juga ada yang saya katakan tadi, walaupun ini database ilmu kesehatan, tapi juga ada saksinya tentang ekonomi dan bisnis. Demikian juga ada pendidikan juga. Nah, itu. Jadi memang saat ini semacam ilmu itu tidak ada namanya sekat-sekat lagi, istilahnya seperti itu. Jadi semuanya bisa bersama-sama untuk kolaborasi gitu ya. Lalu untuk penerbit ini kemarin saya hitung ada 100 penerbit. Nah, itu teman-teman nanti bisa coba-coba sendiri mengaksesnya. Ada dari Springer, ada John Wiley, ada Sick Publication, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk basic search, kita masuk ke ini ya, ke pencarian dasar gitu ya. Biasa seperti teman-teman mencari di Google gitu ya, yang dimasukkan misalnya kata kunci atau mungkin istilah yang mungkin teman-teman ingat, atau kata-kata yang kira-kira ada kaitannya dengan artikel yang ingin saya cari gitu ya. Nah, kalau untuk yang sederhana ini bisa langsung misalnya pakai boolean kan, pakai or, and, not begitu ya. Or itu artinya itu atau kemudian and itu dan ya. Nah, kalau atau itu biasanya dipakai misalnya untuk sinonim misalnya. Misalnya ada sinonim apa ya? Misalnya anxiety or depression, jadi itu kecemasan begitu ya. Nah, itu kadang-kadang penulis itu membuat menempatkan kata-kata itu sama artinya, anxiety juga depresi gitu ya, sama-sama kecemasan gitu ya. Nah, itu untuk semacam memperkaya hasil temuan gitu ya. Jadi misalnya kalau contohnya misalnya tampangnya ini misalnya cewek ya, misalnya cowok begitu ya. Saya pengen cari cowok yang ganteng tapi ganteng atau cakep gitu ya. Kan sebenarnya agak-agak mirip-mirip sama artinya gitu. Tapi untuk memperkaya hasil temuannya makanya pakai atau.
Nah, kalau dan itu biasanya lebih apa ya, melengkapi begitu misalnya. Misalnya saya mau cari cowok ganteng dan tinggi gitu ya. Nah, nanti juga yang tidak masuk kriteria itu nanti akan apa namanya akan tersingkirkan gitu ya. Jadi pencariannya akan lebih lebih hasil temuannya akan lebih jauh lebih sedikit. Kemudian kalau enggak itu tidak ya. Jadi atau dan tidak. Misalnya Anda ingin mencari penelitian A atau B, tapi tidak yang C. Nah, kalau bisa seperti itu ya. Itu teman-teman bisa terapkan di apa namanya pencarian basic juga bisa. Kemudian juga karakter spesial. Nah, misalnya tanda bintang gitu kan. Kemudian juga ada quote, nanti kita coba mungkin satu persatu gitu ya. Quote itu lebih lebih kepada supaya kita tuh lebih tepat sasaran. Misalnya sosial media, tapi dibuat pakai quote gitu ya. Nah, itu supaya yang muncul itu ya benar-benar rasa yang diinginkan. Jadi sosial media tidak sebenarnya sosial juga diambil, media juga diambil. Tapi sosial media dua kata yang bergabung jadi frasa itu diambil secara bersama. Jadi lebih tepat sasaran gitu ya. Kemudian nanti bisa juga untuk filternya nanti bisa dipilih untuk full text atau peer review. Jadi yang full text langsung kalau teman-teman lihat di gambarnya langsung centang saja gitu ya, tidak sulit. Lalu untuk filter pencarian ini yang umum biasanya di sebelah kiri misalnya. Nanti ada beberapa filter untuk semakin apa ya sempurna pencarian kita dari uh, tipe sumber, kemudian juga nanti akan ada bahasa, nanti akan banyak. Itu akan semakin Anda banyak membatasi atau memfilter, berarti nanti akan hasilnya akan semakin spesifik gitu ya. Dari tanggal publikasi, dari subjek, kemudian tipe dokumen, lokasi dan sebagainya. Kemudian ya ini juga yang saya sampaikan tadi ya terusannya begitu ya. Untuk tipe sumber ada jurnal ilmiah, ada buku, ada disertasi maupun tesis. Juga untuk tanggal ini bisa nanti teman-teman juga sesuaikan misalnya tanggal yang ingin dicari. Misalnya 1 tahun terakhir ataupun mungkin ada nanti dibuat ditulis ring tanggalnya misalnya dari 1 Januari 2020 sampai 1 Januari 2021 itu bisa. Kemudian untuk subjek itu teman-teman juga lebih untuk mempersempit subjek ataupun misalnya nanti pilih public health, kemudian pilih human dan lain sebagainya. Nah, subjek ini digunakan untuk mengidentifikasi istilah katakanlah sebagai standar gitu ya, sebagai sebuah topik yang akan dicari. Seperti kalau misalnya teman-teman tahu ilmu klasifikasi di perpustakaan gitu ya, sebuah buku begitu tidak serta-merta langsung dipajang kira gitu ya, namun harus kita perlu klasifikasi. Oh, ini buku ini membahas apa sih? Jadi paling tidak perlu dibaca dulu, kemudian berarti ini masuk subjek heading-nya masuk di klasifikasi nomor berapa. Misalnya kalau teman-teman ke perpustakaan itu lihat nomor klasifikasi itu adalah hasil dari klasifikasi berdasarkan subjek heading begitu ya. Itu ada caranya. Kemudian more, nanti akan lebih banyak lagi ketika Anda klik ke bawah, akan ada lagi banyak filternya. Lalu juga di sini dari hasil misalnya ketika teman-teman sudah mendapatkan artikel yang sesuai gitu kan, nanti bisa langsung di-download di sebelah kanan atas begitu ya, dengan pilih gambar PDF, kemudian nanti juga bisa langsung dicetak, juga nanti bisa dikirim email gitu ya, dikirim email
Itu nanti ketika kita pilih icon email, nanti akan tersedia tab baru begitu, nanti akan suruh masukkan, Anda diminta untuk memasukkan email yang tujuan, kemudian nanti ketika dikirim nanti akan masuk ke email. Kemudian juga termasuk kita akan untuk misalnya kita nggak repot-repot membuat daftar pustaka kan, jadi tinggal pilih site gambar tanda petik gitu ya. Nanti ketika Anda misalnya pilih site itu nanti akan otomatis muncul atau menghasilkan daftar pustaka yang dari artikel yang Anda cari ini. Kemudian nanti juga kita bisa nanti menyimpan di My Research. Nanti kita akan coba untuk My Research. Nanti jadi teman-teman bisa menyimpan dari hasil pencarian itu. Nanti kalau yang belum punya akun My Research, nanti bisa register dulu. Kemudian sampai juga menambah file ke dalam dokumen. Jadi itu seperti itu. Nah, ini untuk advance. Untuk advance, untuk yang boolean tadi juga sama. Jadi ada or, itu atau begitu ya. Or tadi lebih kepada sinonim begitu. Jadi misalnya public health or public care. Nah, itu ada sedikit kemiripan. Kemudian kalau N itu saling melengkapi misalnya. Misalnya saya mau cari penelitian atau topik tentang public health, tapi yang preventif medis gitu ya. Dan berarti pakai dan, jadi saling melengkapi. Itu or dan N. Kemudian istilah quote tadi ya, frasa yang tepat tadi ya. Ada misalnya ketika teman-teman juga belum atau mungkin pernah tanya ketika di Google gitu ya, buat tanda petik lalu masukkan kata kunci gitu. Nanti akan muncul itu ketika misalnya Anda tidak pakai quote dan bandingkan dengan Anda pakai quote, nanti hasilnya akan biasanya lebih sedikit yang pakai quote. Karena dianggap kalau pakai quote itu ya berarti mencari artikel yang ada menggunakan dua kata tadi, public dan health. Kemudian ada juga variasi istilah. Nah ini, misalnya kita nanti cari bio, lalu tanda bintang kan, nanti akan bisa muncul biologi, biomas, bioga, dan sebagainya. Jadi kita cukup memasukkan tiga huruf begitu ya, pakai tanda bintang, lalu nanti akan menghasilkan beberapa pilihan. Lalu ini ada proximity operator. Ini jarang dipakai gitu ya. Misalnya ini kita akan mencoba mencari artikel atau di badan artikel gitu ya, yang di tengah-tengahnya itu ada kata-kata juga. Jadi ada human management gitu kan. Biasanya kan human resource management gitu kan. Dia akan mencari kira-kira kata apa yang ada di tengah-tengah itu. Jadi nanti akan muncul misalnya hasilnya mungkin human resource management atau human and management, itu juga bisa jadi. Nah, itu untuk free dan near itu kurang lebih dia sama, cuman bedanya itu kalau yang free itu lebih harus sesuai urutan. Jadi human dan manajemen itu harus duluan human. Hasilnya akan duluan human daripada manajemen. Kalau yang near itu bisa kebalik-balik, misalnya ada development dulu, terus bisa human, itu bedanya seperti itu kurang lebih. Nanti coba kita lihat ya, kita praktek nanti. Kemudian untuk yang advanced search, itu juga sama, jadi bisa Anda di ProQuest ini akan ada fasilitas, jadi Anda nggak perlu ketik N begitu ya, jadi N, kemudian apa begitu ya, nanti bisa kita manfaatkan bersama-sama. Lalu ini kita bisa juga pencarian menggunakan thesaurus. Nah, apa thesaurus ini? Nah, thesaurus ini
dikatakan sebagai daftar istilah yang disusun berdasarkan alfabet dan terkontrol gitu. Jadi istilahnya bisa dikatakan kata-kata baku. Misalnya apa namanya ya NCT, tapi nanti ada NCT apa? NCT disorder atau mungkin social anxiety atau mungkin yang lain. Jadi masih mungkin ada istilah yang sempit misalnya NCT, kemudian bukan istilah yang lebih luas NCT. Nah, nanti ketika kita misalnya mempersempit istilah misalnya NCT disorder, nah nanti hasilnya akan lebih apa namanya lebih sempit gitu. Oh, sudah habis ya. Ini 5 langsung disuruh demo. Tapi bukan demo ke gedung pemerintahan. Iya. Oke, itu untuk materinya. Coba saya share di ini ya. Saya share username dan password di apa namanya di chat ya, di kolom chat ya. Iya. Tapi ini perlu diketahui juga ya teman-teman, supaya ini kan yang berlangganan kan UKMC gitu ya. Nah, sebisa mungkin teman-teman juga jangan share ini, username dan password ini kepada teman-teman yang ada di luar institusi gitu ya, ada di luar UKMC. Karena ya kita berlangganan menggunakan dana kita, jadi ya harapannya ya yang hanya menggunakan hanya kita. Nah, ini akan coba saya share di apa namanya di kolom chat. Nah, ini nanti akan saya hapus kembali. Bisa nggak ya dihapus? Setelah diketik ya. Nah, saya akan hapus kembali nanti mungkin 2 menit dari sekarang. 2 menit dari sekarang nanti akan saya, jangan 2 menit lah, 4 menit lah. Nanti akan saya hapus kembali. Kalau bisa tadi, bisa nggak ya? Nggak bisa ya Mas ya? Nggak bisa dihapus ya? Nggak bisa kayaknya. Mungkin selesai ini baru bisa selesai. Ya silakan teman-teman bisa apa namanya buka proquest.com. Kalau misalnya ada yang bingung langsung aja mungkin langsung pakai mic gitu, nggak apa-apa. Langsung tanyakan aja nggak apa-apa. Nanti bisa kita praktekkan Pak ya. Ini kalau ngapus ya bisa ya Mas Koko ya? Kayaknya nggak bisa. Sudah masuk chat ini. Ya udah nggak apa-apa ya, harapannya tetap aman saja lah. Oke, sembari saya share tadi lagi. Silakan teman-teman masuk ke situ di proquest.com ya. Lalu silakan pilih ini tadi. Nah, kita pilih more access. Nah, kita copy saja di situ. Benar. Copy di situ tadi. Silakan teman-teman untuk mengetikkan username dan password. Saya juga sedang memasukkan username dan password. Silakan digunakan username-nya seperti yang saya ketikkan tadi.
Ya, saya sudah berhasil login ini ya. Ya, sudah berhasil login ini. Nah, jadi pakai username dan password yang tadi di-share. Lalu di sini di sebelah kanan atas akan ada tampilan FPPTI Jawa Timur. Nah, ini karena kita konsorsium dengan FPPTI itu merupakan forum perpustakaan perguruan tinggi di Provinsi Jawa Timur ya. Nah, oke, kita lihat database ini kan yang tadi saya tampilkan juga. Ada 3 database. Memang yang utama memang yang public health database ini. Nah, ini full text, kemudian ini peer review. Misalnya tadi kita apa ya? Contohkan tadi public health. Health public ya. Oh, itu juga. Oke, sudah ya, sudah bisa masuk ya. Jadi di sini saya coba masukkan kata kunci public health. Itu munculnya sekitar 1 juta sekian ya, itu untuk hasil yang ditemukannya. Kalau kita lihat di sebelah kiri, ini full text dan peer review saya centang 2. Kalau ini dihilangkan, nah, akan lebih banyak malahan yang full text ini. Ya. Lalu untuk tipenya itu ada jurnal. Nah, ini tampilannya akan banyak ini. Ada dari jurnal ilmiah sampai audio dan video. Misalnya kita include di sini. Jadi kita misalnya mau hanya pilih public health, tapi kita hanya pilih yang jurnal ilmiah saja. Klik saja, kemudian kita aplikasikan, sedang berproses. Nah, munculnya ada 1 juta sekian ya. Jadi dari tampilan di sebelah kanan ini, itu adalah semua jurnal ilmiah yang mengandung kata kunci public health. Ya, jadi masih umum juga di sini ya. Ini setiap halaman itu ada 20. Jadi teman-teman nanti bisa misalnya next, halaman 2, kemudian bisa next juga halaman 3, dan seterusnya. Ini ada 1 juta sekian. Lalu misalnya kita akan mempersempit lagi misalnya. Akan mempersempit lagi subjeknya. Misalnya kita oke deh ini kita coba kalau kita pilih more misalnya. Nah, ini akan juga tersedia banyak subjek begitu. Misalnya kita pilih apa ya? Kan ada COVID-19. Gitu. Yang ada coronavirus. Nah, misalnya coronavirus. Kemudian anggaplah itulah ya, coronavirus. Kita aplikasikan, akan proses ulang lagi. Nah, semakin sedikit, 26.000 sekian. Nah, di sini juga filternya ini jurnal ilmiah dan subjeknya coronavirus. Kemudian misalnya di tanggal ini kan, ini 12 bulan terakhir, 1 tahun terakhir, 5 tahun terakhir. Oke, misalnya kita persempit lagi, misalnya yang saya pilih tadi ya, kita custom dulu. Udahlah, anggaplah ini 1 tahun terakhir ya. Ini kan, sini sudah 1 tahun terakhir. Ini semakin sedikit, hasilnya 17.000 sekian. Oke, kita masih pengen persempit lagi, misalnya bahasa. Ini ada banyak bahasa ini. Nah, ini memang rata-rata adalah bahasa Inggris. Coba Indonesia ada nggak Indonesia? Nggak ada Indonesia ya. Nggak ada bahasa Indonesia. Nah, oke, Inggris misalnya.
kita aplikasikan lagi, pasti akan berkurang lagi. Akan ada kurang ya, jadi 1700 sekian. Lalu kalau more filter misalnya, kalau company biasanya jarang gitu ya. Lokasi ini apa coba? Oh, negara misalnya. Coba kita mau pilih UK, China lah misalnya, China. Sekali lagi. Nah, semakin sedikit ya teman-teman ya. Nah, ini dari sini kita udah bisa lihat filter apa saja yang kita masukkan, jadi dari jurnal ilmiah, kemudian dari tahun publikasi, subjek, bahasa, juga negara, begitu ya. Kita bisa persempit lagi. Demikian juga yang lainnya ya. Oke, ini public health. Kita misalnya coba ini public health atau misalnya ya public care. Kita coba, jadi lebih banyak hasilnya. Nah, lebih banyak kan? Nah, ini hasilnya di sini apapun yang baik judul apapun atau mungkin itu abstrak, itu akan ada public health atau public care. Ya, nah ini ada healthcare, kan. Nah, karena apa? Karena ini belum dibuat tanda petik tadi, jadi masih diartikan sendiri public public aja itu akan muncul juga, health aja itu juga akan muncul. Demikian juga yang ini, hanya di sini nah tadi yang healthcare juga muncul, jadi health ini ada, care juga ada. Nah, itu untuk misalnya kalau kita ganti misalnya N, apa ya? Saya juga kurang banyak referensi untuk apa namanya, untuk ilmu kesehatan ini. Mungkin teman-teman bisa request misalnya kan, kata kunci apa begitu. Misalnya preventif ya. Nah, misalnya jadi ini tindakan pencegahan. Tadi benar. Tadi hasilnya di sini 2.500 sekian. Lalu ketika misalnya kita tambah ini biasanya akan lebih sedikit. Coba kita lihat. Nah, kan kalau lebih sedikit ya, menjadi 458. Karena N itu seperti yang saya katakan tadi, ini harus ada ini, juga ini. Beda dengan OR, kalau OR kan sinonim ya. Nah, itu kurang lebih paham ya. Jadi OR dan N. Nah, misalnya kita sekarang pakai tanda petik ya misalnya. Public health. Nah, ini kita kunci dua kata-kata ini ya. Dua kata ini kita kunci, public health maupun preventive medis. Kita kunci harusnya lebih sedikit lagi. Kita praktek. Coba. Nah, kan makin kecil kan 88 hasil gitu ya. Ya. Jadi kita udah belajar N itu semacam melengkapi atau katakanlah memperkaya begitu. Kalau OR itu sinonim begitu ya, bedanya yang kata-kata yang mirip kayak misalnya tadi anxiety, kemudian depresi gitu ya, kan sebenarnya kata-katanya sama. Tapi katanya sama seperti itu. Itu untuk N, OR, dan apa namanya tanda petik dan sudah ya. Lalu apa yang belum? Nah, misalnya kita sudah ketemu nih misalnya ini, katakanlah ini.
Kita klik saja begitu ya. Nah, kita akan tampil di sini. Ini judulnya, ini penulisnya begitu. Kemudian ini nama jurnalnya, volume sekian, tahun sekian, ini nomor DOI-nya. Nah, kita bisa lihat di sini abstraknya, kemudian apa namanya, dokumen secara lengkapnya. Nah, untuk tipenya PDF bisa kita klik sebelah sini. Nah, ini akan muncul di sebelah sini ya. Biasa seperti yang kita sudah lakukan pernah, misalnya mau download gitu ya. Mau pilih ini juga bisa, pilih ini juga bisa. Misalnya pilih ini ya. Nah, di sebelah sini akan tersimpan gitu ya. Rasanya tidak sulit bagi kita. Misalnya kita mau kirim email nih, artikel ini mau kita kirim email ke misalnya ke teman kita. Misalnya, bro, aku punya artikel bagus nih, aku kirim email ya. Nah, oke, kita klik saja. Langsung kita pilih email misalnya siapa gitu ya. Misalnya faijo@gmail.com dan seterusnya kan. Sudah, nanti kita tulis nama, kemudian pesannya apa, nah, langsung pilih continue ini. Nah, kurang lebih seperti itu, nanti ikuti caranya saja. Itu untuk email, kemudian kalau mau print juga bisa, langsung print, misalnya. Nah, tapi kurang lebih tampilannya sama dengan PDF tadi. Sekarang kalau misalnya kita mau menghasilkan apa namanya daftar pustaka, tinggal ini saja, tinggal save ini diklik, dia akan memproses. Nah, teman-teman bisa lihat dari sini. Nah, data basis data, daftar pustaka ini merupakan hasil dari artikel yang sebelah sini tadi, ya. Jadi, bentar saya ulangi. Kalau buat daftar pustaka kan biasanya pakai nama belakang dulu, kemudian nama depan, kemudian nama tengah, begitu ya. Lalu ada tahun, menggunakan apa namanya tipe-tipe yang macam-macam gitu ya. Nah, kita klik ini, itu akan otomatis. Nah, langsung aja ini. Saya mau copy gitu ya, copy. Nah, copy kemudian kita kopikan ke daftar pustaka juga bisa. Kita mau ganti style juga bisa, misalnya apa ya, API, ini bisa juga sesuai dengan inilah selera ataupun ketentuan. Misalnya Anda menulis paper itu ketentuannya sesuai dengan penerbitnya seperti apa, atau IEEE, IEEE, nah seperti ini ya. Itu mudah sekali ya. Oke, seperti itu. Lalu kita coba pilih di sini. Pilih, nah kita coba save to my research. Kita pengen simpen nih kan, kita pengen simpen artikel ini ke my research. Kita klik saja begitu. Kita akan masuk ke my research. Nah, kalau teman-teman belum pernah mendaftar ya, klik saja di sini create an account. Nah, silahkan di sini masukkan email, kemudian password, kemudian confirm password, lalu klik dua-duanya ini, lalu ini juga diklik create akun. Misalnya di sini, ini pakai email perpustakaan sih, kemarin saya sudah buat. coba ya, perpus. Nah, oke, misalnya ya, ini saya sudah punya akun sendiri, tapi ini pakai email perpustakaan sih, tapi nggak apa-apa. Ya, ini diklik ya. Oh, ini nggak usah diklik. Kita create akun, oke, simpan ya. Apakah berhasil? Oh, kurang ini. Ada, ya masih kurang.
Hmm. Nggak biasa biasanya. Nah, ini di sini ya. Jadi di sini masih nol semua, dokumen semuanya masih nol. Coba yang tadi yang saya ini ya. Nah, ini kita sudah masuk di My Research. Silakan teman-teman mendaftar tadi ya. Jadi kita coba kembalikan tadi. Oke, misalnya kita mau seperti ini, kita mau nyimpan artikel ini di sini. Kita save to My Research. Nah, satu dokumen simpan di all dokumen atau kita membuat apa namanya folder juga bisa. Kita save kan. Nah, kita save di sini proses. Nah, harusnya di sini ada, oh di sini belum. Kita masuk di save dokumen. Nah, ada teman-teman ya. Jadi kita bisa menyimpan artikel-artikel yang kita inginkan di My Research. Mungkin kita juga mau cari yang lain lagi misalnya tadi. Kita mau simpan juga bisa ya. Contohnya tadi kita coba simpan sembarang begitu ya, misalnya ini. Nah, kita klik saja, lalu kita tunggu prosesnya dulu. Kita simpan di sini, kita all option. Kita simpan di My Research, save. Save ya, satu dokumen disimpan. Kita di sini lihat, harusnya bertambah. Ya, betul ya teman-teman ya. Jadi cukup mudah, teman-teman bisa membuat akun riset tadi dengan memasukkan namanya email sama password. Oke. Oke, itu untuk basic apa namanya basic set. Sekarang kita coba ke sama sebenarnya ke misalnya. Nah, kalau di advance ini kan sudah ada nih kan, jadi mau and atau or atau not gitu. Misalnya di sini kita or. Kayak depression misalnya. Nah, kita pakai, nah, misalnya di sini saya juga pakai dan. Jadi misalnya nih contohnya aja ya. Misalnya kita juga depresi, juga nanti kita juga pengen lihat kata kunci misalnya HP. Atau mungkin setelah lain mungkin seperti itu. Kita juga bisa tambah lagi nih untuk semacam mempersempit lagi. Dan jadi ini artinya adalah kita mau mencari anxiety atau depression. Nah, sebenarnya sama-sama artinya, ini adalah kecemasan, ini juga kecemasan. Nah, ini kita untuk mempersempit, kita pilih misalnya mobile itu maksudnya handphone ya. Jadi mungkin misalnya kita mau cari, oke, misalnya dampak apa ya, misalnya kira-kira mungkin dampak gadget terhadap kecemasan atau seperti apa gitu ya. Kita mobile atau phone atau cellphone. Kita mau tambah lagi nih misalnya untuk anak muda misalnya. Nah, misalnya seperti itu. Aduh, apa ini? Salah. Oh. Oke, anggaplah seperti ini ya. Kita coba-coba aja. Lalu kita di sini juga pilih dari anywhere, maksudnya kita bisa ini kita mungkin kita mau cari di abstrak saja misalnya. Oke, atau mungkin di subject heading oke misalnya.
atau mungkin di dokumen teks atau judul dan lain sebagainya. Cuman kalau saya sih biasanya anywhere aja ya, kita nggak tahu misalnya kalau itu muncul di judul atau di abstrak ataupun mungkin di baca dokumen. Kita anggaplah seperti ini. Kita anggaplah misalnya kita 1 tahun terakhir ya, untuk subject heading bisa kita pilih misalnya, nah misalnya anggaplah heading, bentar. Oke, misalnya ini kita nggak usah pakai dulu misalnya. Kita set dulu, hasilnya adalah 3.000 sekian. Nah, jadi otomatis di form pencarian akan seperti ini. Jadi kita nggak nggak perlu buat panjang gitu ya. Jadi otomatis dia akan menuliskan seperti ini dan munculnya sekian. Kita bisa cari sesuai dengan keinginan kita misalnya. Begitu kira-kira. Kalau misalnya ini n-nya dihapus misalnya. Oke, ini pasti hasilnya akan semakin banyak nih. Terusnya semakin banyak. Ini 3.700. Nah, akan semakin banyak ya, karena ketika kita tambahkan itu akan semakin mempersempit pencarian kita ya, hasil pencarian kita di situ. Oke, untuk advance itu yang lebih seperti itu, ini yang sering dipakai ya. Kalau misalnya tadi, oh ya, tadi misalnya seperti ini yang tadi saya janjikan, bio kan. Nah, kita mau pilih, kita coba-coba aja di sini, bio. Nanti akan muncul begitu. Nah, bio, tanda bintang ini artinya terserah mau huruf apa saja setelah bio itu terserah. Nah, ini munculnya seperti ini. Ada biologi, biologikal, biomas, biovolume, bio apa gitu kan. Nah, itu untuk macam teknik pencarian biofilm gitu ya. Mungkin yang lain juga bisa, mungkin fisiko misalnya. Nah, ada muncul psikonia dan lain sebagainya. Itu untuk advanced search. Oh, error. Nah, ini kita coba yang tadi, yang thesaurus tadi. Nah, kita akan coba misalnya kata-kata yang sudah hanya terkontrol misalnya. Tapi thesaurus kita pilih yang ProQuest thesaurus saja. Misalnya apa tadi ya, public health. Nah, ini ada 2, public health juga public health and education. Kita mau pilih mana, atau memang mau public health saja, atau mungkin public health education misalnya yang lebih sempit misalnya. Nah, sudah kita di sini bentar, kita tambahkan ke pencarian. Nah, dia akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Jadi ini adalah hasil dari thesaurus public health. Ternyata ada dua apa namanya istilah. Jadi ada public health saja dan public health education. Jadi seperti itu. Kita teman-teman bisa dengan thesaurus ini bisa membantu, mungkin ada kata-kata yang lebih spesifik begitu ya. Atau mungkin lagi misalnya kecemasan. Kita coba cari, nanti akan muncul apa saja di sini. Nah, ternyata ada anxiety disorder. Nah, ini kita
Misalnya seperti ini, kita social anxiety, lebih spesifik seperti itu ya. Sudah, kita masukkan di sini, lalu kita search. Oh, yang ini tadi nggak termasuk nih. Kita hapus saja. Nah, yang tadi masih muncul. Hmm. Nah, teman-teman bisa memakai social anxiety tadi. Itu untuk thesaurus, kira-kira kurang lebih seperti itu. Mungkin teman-teman bingung ya mungkin ya. Silakan nanti coba-coba teman-teman untuk masuk ke apa namanya ke 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 ProQuest seperti itu. Ya, Pak Rudi. Ini kayaknya ada yang pertanyaan nih Pak Andri Wijaya. Selamat siang Pak Andri. Izin bertanya, untuk kasus ini berapa lama ya waktu kita bisa berlangganan? Kita di perpustakaan 1 tahun Pak berlangganannya. Saya lupa lihat apa namanya proposalnya itu. Tapi 1 tahun Pak, kurang lebih Juni atau Juli ya, Juni 2022 Pak Andri. Jadi setahun, 1 tahun itu satu database itu kemarin itu kalau nggak salah 5.500 gitu ya. Kita kan melanggan 2 database dengan 4 bidang ilmu. Jadi kayak misalnya di sini juga 5.500, kemudian yang progres untuk apa namanya ekonomi juga sama gitu. Jadi dibagi untuk apa? Dibagi misalnya 5.500 kan ada 4 prodi ya. Nah, nanti bisa dibagi 4. Hasilnya itu akan ketemu nanti. Jadi kita pelangganannya kemarin per fakultas gitu sesuai dengan bidang ilmu Pak Andri. Mungkin ada yang ingin tanya lagi, atau mungkin teman-teman dari Fikes akan mungkin mencoba mungkin kasih saran gitu, misalnya kita masuk apa namanya, kita coba cari kata kunci atau apa gitu berdasarkan pencarian di sini. Monggo Mas Koko dipandu kalau ada yang mau bertanya. Ini kayaknya ada yang mau bertanya Pak Rudi. Ya, silakan mau pakai mic Untuk atau pencarian yang di ProQuest tadi, coba untuk mencari untuk kebidanan katanya, untuk jurusan kebidanan dia request meet we vary coba katanya. Untuk kata pencarian meet we vary katanya. coba Mas anu diketikkan di chat Mas. Suaranya juga kurang jelas Mas ini. Yang penting teman-teman sudah apa namanya masuk di request nanti bisa langsung coba. Tapi mau dengan sangat ini kita institusi ya, jadi pakai ya, jangan sampai ini disebarluaskan ke rekan-rekan di teman kita mungkin yang berbeda perguruan tinggi. Coba Mas itu diketikkan Mas, coba Mas. Wah ini Pak Andri ini rajin ini ya, semuanya database semuanya kayaknya ikut ini, untuk yang ekonomi juga ikut. Mantap Pak Andri. Oh, oke, coba ya, Pak Denny sudah masuk ke ininya belum Pak? Sudah coba masuk ke ininya belum? Bentar. Saya tulis. Bentar. Ini dari Pak Denny malah Pak Rudi. Iya. Bantu untuk ketikan meet we vary Mas. Ya, nanti sebenarnya kalau kita mau coba-coba, kita coba masuk ke basic.
langsung aja. Oke. Nah, ini kita pakai yang basic. Nah, yang basic ini akan muncul banyak, ada 73.000 sekian. Kita mungkin cari yang full text, kemudian jurnal ilmiah. Kita pilihkan terbaru 1 tahun terakhir. Nah, untuk subjeknya mungkin bisa, nah ini, pilih yang mana? Anggaplah saya pilih yang sesuai dengan kata kunci tadi. Dia akan semakin sempit nanti hasilnya. Ada 738 hasil. Bahasanya misalnya kita Inggris, cuma ada 2, Inggris sama Cina. Nah, kurang lebih seperti ini, Pak. Pak Denny. Kalau misalnya mau coba silakan, Pak. Kakak sudah share username sama passwordnya. Udah chat lagi. Oh, tadi tulisan bilang Mas Koko. Ya. Itu Pak Denny, atau kalau misalnya apa ya, saya kurang begitu tahu untuk subjek, Mungkin untuk ada teman-teman di sini yang mau bertanya untuk mungkin di bidang kesehatan kali Pak ya, lebih paham kan. atau Nanti mungkin bisa teman-teman dibantu oleh Pak Rudi untuk menjawabnya. Mungkin langsung ke sesi tanya jawab kali ya Pak ya. Ya nggak apa-apa Mas, langsung aja nggak apa-apa, selalu saja lah. Saja. Baik, mana teman-teman yang ada di sini, ada berapa? 33 peserta kayak. Untuk bertanya, apakah ada yang masih belum paham, boleh ditanyakan, atau bingung untuk pencariannya, atau mungkin masih banyak yang bingung ini Pak Rudi untuk hal pencarian yang lebih spesifik atau cara penggunaannya mungkin. Iya. Karena baru pertama kali kalau kita lihat dari survei tadi kan. Ya ini memang kalau apa namanya kita akan tahu kalau kita langsung praktek begitu, Mas Koko. Jadi nanti materi juga akan coba saya share kan. Nanti coba teman-teman juga ini. Sebenarnya kalaupun misalnya kita apa ya, kita nggak tahu, misalnya nggak tahu pakai apa tadi, pakai operator N atau OR gitu, kita ketik aja di sembarang gitu, misalnya apa topik apa gitu kan, dan nanti akan muncul kok. Nanti kita juga pilih juga, sama kayak misalnya kita ketik di Google gitu kan, itu kan banyak banget itu hasilnya, sekian juta gitu kan nanti juga bisa tetap pilih-pilih gitu. Tapi memang alangkah baiknya kalau pakai operator tadi. Jadi R itu, OR itu untuk sinonim, kemudian N itu untuk melengkapi, kalau enggak itu berarti tidak gitu ya. Dan ini misalnya. Atau mungkin teman-teman mau, ada yang mungkin sudah punya topik begitu, topik untuk security atau KTI-nya, bisa apa namanya, bisa ini, kalau misalnya tidak ya nanti bisa mungkin dicoba di rumah ya. Cuman ya itu saya pesan saya satu hari lagi, bahwa itu ini kita berlangganan untuk aktivitas akademika di UKMC ya, makanya dimohon untuk jangan untuk menyebarluaskan gitu ya. Begitu, sambil mengingatkan juga bahwa akan ada workshop Mendeley, jadi rasanya ini juga akan cukup apa ya, ya sebuah kebutuhan juga sebenarnya kalau teman-teman ingin menulis sebuah karya ilmiah, itu akan ada bisnis workshop Mendeley, itu masih dibuka pendaftarannya. Apabila ingin berminat, silahkan mendaftar nih untuk workshop Mendeley ini. Kita buka untuk semua prodi ya. Kalau misalnya teman-teman dari Dikes yang ingin mendaftar, monggo, masih dibuka sampai hari Senin besok, Senin pagi begitu. Ini juga akan memudahkan kita apa namanya, membuat daftar pustaka, membuat kutipan, juga akan apa namanya share dokumen gitu ya, membuat macam grup akademik itu bisa juga.
Kalau yang tadi itu kan, yang site tadi itu kan masih manual sebenarnya ya. Jadi misalnya dari artikel, kemudian kita ingin menuliskan daftar pustaka, kita pilih site, lalu copy yang tadi yang saya sampaikan tadi, itu kan masih manual sebenarnya. Kalau dengan D nanti akan secara otomatis membuat daftar pustaka juga apa namanya akan ada manfaat yang lain seperti itu. Itu sekilas info Mas Okro. Pak Rudi. Gimana Pak Rudi? Apa masih ada lagi materi-materi yang ingin disampaikan? Ya kalau dari saya sih kayaknya cukup Mas. Mungkin nanti saya share materinya saja. Oh ya. Coba saya share di chat bisa nggak ya? Ini bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Kita langsung ke sesi pertanyaan aja, tanya jawab aja. Kalau ada hal-hal yang masih kurang paham, mumpung masih ada materi kita di sini, bisa langsung dijelaskan nanti. Mas Rudi, Mas Koko, boleh izin bertanya? Iya. Iya. Mohon maaf tadi saya. Pak Denny kayaknya. Iya betul. Iya silakan Pak Denny. Mohon maaf tadi saya juga terlambat join. Mau tanya ini Pak, untuk yang Gale tadi sudah atau belum ya? Oh, ini Pak Denny, apa namanya untuk yang kan begini Pak, sebenarnya tuh ya kita kan ada Guild sama ProQuest ya Pak ya. Nah memang kita tuh ya semacam apa ya membuat paling tidak itu kalau ProQuest itu memang kita pertama memang berlangganan bidang ilmu kesehatan, jadi itu mencakup topik ilmu kesehatan. Nah untuk Guild memang sengaja kita nggak berikan apa namanya di sesi di Fakultas Ilmu Kesehatan ini. Nah untuk Guild nanti akan kita berikan untuk kita lebih apa namanya konsenkan ke teknik, engineering, sama ke FIP. Nah, tapi nggak apa-apa Pak, kalau misalnya Pak Denny mau ikut juga nggak apa-apa, boleh saja. Pak Denny juga mahasiswa FIKES tentunya ya, itu tetap boleh saja. Artinya nggak ada batasan prodi begitu. Nah, nanti untuk PIL itu tanggal, saya lupa malah tanggal berapa itu ya. Itu kita silakan mendaftar untuk yang di FIP, yang di apa namanya FST ya, yaitu yang teknik. Nah mungkin kalau saran saya mungkin lebih cocoknya ke ilmu sosial. Yang FIP itu untuk GEL ilmu sosial sih, GEL bidang ilmu sosial, social science. Itu mungkin Pak Denny bisa mendaftar itu juga nggak apa-apa, mahasiswanya juga disarankan untuk daftar itu juga nggak apa-apa. Nah untuk yang GEL memang nggak kita share di apa namanya di ilmu kesehatan ini karena kita anggap ya, karena yang kita langgan ya ProQuest ya ilmu kesehatan. Ya sebenarnya ada topik-topik yang sebenarnya berkaitan sih banyak apa ya psikologi atau kejiwaan misalnya itu kan juga dipelajari juga oleh mahasiswa di keperawatan misalnya kan. Iya. Pak Denny. Untuk linknya ada kok yang di brosur itu, silakan nanti mendaftar, nanti pilih prodinya prodi lain-lain gitu. Jadi nanti akan untuk skill nanti untuk FIP itu akan ada nanti Mbak Eka yang akan ngisi, kemudian skill untuk teknik ada Mas Tian yang akan mengisi. Jadi kita juga bagi tugas begitu. Oh iya. Baik Mas Rudi. Terima kasih Mas. Iya Pak Denny, sama-sama Pak Denny. Wah. Mungkin ada yang lain, teman-teman yang lain. Halo, ayo, kita masih tunggu berapa menit lagi. Oh ya. Ya, soalnya kecil sekali Mas Koko. Iya. Volusinya sudah besar ini. Ada. Ya maaf Pak ya. Maaf. Oh ini Pak Andri bantu 10 November ini untuk yang saya malah lupa saya. Untuk yang FST. Yang FST ya. Oh iya. Ya untuk yang FST ya. Makasih Pak Andri dibantu untuk menginfokan.
Itu Mas Koko, kalau misalnya nggak ada ya monggo, mau foto dulu atau gimana? Oke, mungkin Oh kalau iya, sudah nggak ada yang bertanya materinya belum lagi, saya share. oh ya link ini ya Pak. Untuk yang belum absen silakan isi daftar hadirnya. Tadi sudah saya share, apa perlu di share lagi ya? Mungkin kita share lagi. Oke, kalau nggak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin kita lakukan sesi foto-foto kali Pak ya, untuk Monggo Mas, acara monggo. kali ini. Ayo, open kameranya mana teman-teman ini yang harap di open lah. Yuk, mana nih, kita tunggu semuanya. Yang belum open kamera silakan. Kita tunggu 5 menit ke depan kali. Agak kebanyakan kalau 5 menit. Ayo, open kameranya, open. Oke. Kayaknya masih belum. Langsung ya. 1, 2, 3. Oke. Lagi. Ayo open kameranya. Nah, masih banyak yang belum open. Apa? Oke. Oke. Satu, ini yang kedua ya. 1, 2, 3. Oke. Ada berapa sesi? Oke, kayaknya cukup. Kayaknya cukup Pak ini. Oke, sudah open semua kok. Oke, terima kasih. Oke Mas Koko. Nah, baiklah. Kalau untuk sesi selanjutnya mungkin kalau kita simpulkan dari pemateri kita tadi, jadi pesan dari kami sih untuk progres ini kalau enggak kita manfaatkan rasanya sih mubazir sekali ya enggak. Jadi sebisa mungkin untuk bagi teman-teman yang butuh informasi mungkin bisa main di Proquiz atau juga nggak hanya di Proquiz saja sih, mungkin di April kita bisa juga untuk selanjutnya. Harapan kami tentunya semoga workshop pelatihan ini bisa dimanfaatkan secara optimal untuk informasi yang sudah disampaikan pemateri tadi. Untuk selanjutnya harapan kita semoga dengan workshop yang sesederhana ini bisa menjadi salah satu acuan atau menjadi gambaran untuk hasil tulisan Anda agar semakin baik dan semakin berkualitas dalam menyusun karya ilmiah kalian nantinya. Mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita. Kita lanjutkan untuk sesi berikutnya.
Terima kasih sudah bersedia hadir untuk meluangkan waktu bagi teman-teman semua yang sudah bisa hadir di sini. Yang kami infokan juga untuk e-sertifikat. Sertifikat nanti kita akan infokan mungkin 2 minggu ke depan baru bisa kita share ya. Nanti kita akan infokan di WA group. Jadi kecil ya. Baru dengar ya suaranya. Oke, saya ulangi lagi untuk e-sertifikat nanti kita akan share 2 minggu ke depan ya bagi peserta yang telah mengikuti acara kegiatan pelatihan ini yang pastinya sudah terdaftar dan sudah mengisi form absensi. Bagi teman-teman yang belum isi form absensinya boleh silakan diisi terlebih dahulu. Kemudian nanti kita akan share materi. Oh, sudah di-share sama. Ya, ini kita bisa di-share materi-materi yang sudah di-share kepada pemateri kita tadi. Silakan di-download. Kita beri waktu 30 menit untuk Anda share, untuk download. Nah, pesan terakhir juga karena ini kita sifatnya berlangganan ya untuk prokes ini. Jadi sebisa mungkin untuk password atau intinya akses masuk ke prokes kalau bisa hanya untuk instansi lah, KMC yang pastinya yang berhak untuk memakai, jangan di-share ke luar instansi. Oke, demikian acara mungkin sampai di sini saja. Untuk teman-teman yang ingin meninggalkan ruang konferensi, saya persilakan. Kita tutup acara hari ini. Terima kasih buat semuanya. Selamat sore, selamat beraktivitas. Terima kasih Mas Koko, makasih Mas Rudi. Ya Pak, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Denny, terima kasih atas kebersamaannya. Iya Mas. Iya Mas Koko. Terima kasih. Selamat sore Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih Mas. Ya, operator makasih juga ya dari perpusnya Dikas. Ini